Babu ta'awuni 'alal birri wat taqwa. Tulisannya kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Qala Allah Ta'ala wal 'asri demi masa. Innal insana sesungguhnya semua manusia lafi husrin sungguh berada di dalam kerugian. Illal ladzina kecuali orang-orang amanu yang mereka beriman. Wa amilu dan mereka beramal as-salihati amal-amal yang saleh. Wa tawasaw dan mereka saling menasihati bil haqqi dengan kebenaran. Wa tawasaw dan mereka saling menasihati, saling berpesan bis sabri untuk kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman wal 'asr demi masa. Innal insana sesungguhnya semua manusia lafi husrin sungguh di dalam kerugian. Pada hari ini manusia mereka mendefinisikan keberuntungan dan mendefinisikan kerugian dengan pikiran mereka masing-masing. Manusia memahami orang rugi itu adalah orang yang dia tidak pernah merasakan kekayaan. Orang yang rugi adalah orang yang dia tidak memiliki jabatan. Orang rugi adalah orang yang dia ini tidak pernah meraih prestasi apapun dalam hidupnya. Orang rugi adalah orang ganteng tapi nggak laku-laku. Umpamanya begitu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki definisi yang tersendiri di dalam mengkategorikan siapa orang yang rugi dan siapa orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman innal insana lafi husrin illa alladzina amanu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman sesungguhnya semua manusia dalam kerugian. Sungguh dalam kerugian. Bukan hanya dalam kerugian. Sungguh dalam kerugian. Illal ladzina amanu kecuali orang-orang yang beriman. Jadi di dalam pandangan Allah siapapun dia, sekaya apapun, setenar apapun, sehebat apapun, sekuat apapun, selagi di dalam hatinya tidak ada iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semuanya keadaan dia adalah keadaan yang merugikan dia. Orang itu kalau tidak beriman kepada Allah, jadi apapun rugi. Jadi orang kaya rugi. Karena apa? Karena dia nanti di akhirat hisabnya akan double lebih berat. Urusannya lebih panjang dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memiliki harta. Orang yang tidak beriman dia menjadi kaya, maka dia sebetulnya dihukum oleh Allah. Kenapa dihukum? Karena orang itu kalau duitnya banyak, biasanya dia cinta dengan uangnya. Kalau dia cinta dengan uangnya, maka ketika mati, yang paling menyakitkan adalah sakaratul maut sekalian
beratnya pisah dengan uangnya. Itu adalah dua kesakitan yang akan dia rasakan nanti. Satu, sakitnya sakaratul maut. Yang kedua, sakitnya berpisah dengan seluruh harta yang telah dia kumpulkan bertahun-tahun di dunia. Dia jadi miskin, ya rugi. Di dunia nggak ngerasakan apa-apa, di akhirat nggak dapat apa-apa. Jadi orang yang kuat rugi karena kekuatannya akan menambah dosanya, akan menambah jumlah manusia yang dia zalimi di dunia. Jadi orang lemah ya rugi. Karena dia ketika jadi orang lemah hanya ikut sana, ikut sini, ikut sana, ikut sini, perasaannya mau untung, ternyata sampai di akhirat orang-orang yang dia ikuti gak ada satupun yang bertanggung jawab kepada dia. Maka innal insana lafi husr. Orang itu semua rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman kepada Allah. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang itu kalau sudah beriman kepada Allah, berarti dia sudah selamat dari kerugian. Apapun keadaan dia. Maka dikatakan di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kurang lebihnya ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sangat mengherankan orang iman itu. Orang iman itu keadaannya apapun, kondisinya apapun, baik semua. Rugi itu nggak ada. Jadi orang iman yang miskin beruntung. Karena nanti dia masuk surganya lebih cepat 500 tahun dibandingkan orang-orang kaya. Pengen miskin atau pengen kaya? Kalau miskin masuk surganya cepat loh. Nggak usah pengen miskin, nggak usah pengen kaya. Karena semua itu ada takdirnya masing-masing. Nanti pengen miskin takdirnya kaya. Nanti pengen kaya takdirnya miskin. Sakit semua. Orang iman jadi miskin beruntung. Masuk surganya lebih cepat. Orang iman jadi kaya juga beruntung. Karena dengan dia kaya, dia akan berinfak, dia akan zakat, dia akan bermanfaat untuk orang lain, dia akan membantu orang lain. Untung untuk dia. Orang beriman jadi orang yang sakit, beruntung. Sakitnya menggugurkan dosa-dosa dia. Orang beriman sehat, beruntung. Karena kesehatannya menjadikan dia banyak mengamalkan agama. Orang beriman jadi jomblo, untung. Karena dengan antum hidup sendirian, tanpa ada beban, gak ada tanggung jawab, ngurus anak istri. Akhirnya bisa fokus ngaji, bisa fokus wiritan. Saking fokusnya sampai ketiduran. Itu saking nikmatnya hidup kalian itu, Masya Allah. Itu karena iman dalam hati itu. Sehingga duduk ngaji bisa tidur, nunggu antri jeding bisa tidur. Karena iman itu. Jadi orang iman itu untung terus itu. Jadi jomblo untung, jadi orang yang menikah juga untung. Karena dia tambah tanggung jawabnya, tambah ibadahnya, tambah pahalanya. Pokoknya orang iman itu jadi apapun untung. Sehat untung, sakit untung, kaya untung, miskin untung. Umur pendek juga untung. Karena akhirnya dia lebih cepat sampai akhirat, nggak pusing-pusing mikir dunia. Umur panjang juga beruntung. Karena dengan umur panjang, saldo amalnya tambah banyak. Maka orang itu kalau sudah dijadikan Allah sebagai orang yang beriman, nggak boleh merasa rugi, nggak boleh merasa rendah, nggak boleh merasa kurang beruntung, nggak. Sudah iman, ini merupakan keberuntungan terbesar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kalau orang tuh memahami seperti ini, hidup tuh nggak pernah pusing.
Hidup tuh nggak pernah pusing. Kayak santri perasaannya duitnya udah banyak. Nggak pernah pusing dia. Duit saya udah banyak, semua bisa saya beli, tenang aja. Begitu juga orang kalau dalam hatinya ada iman, tenang. Melihat apapun, Allah, nggak masalah. Saya punya iman, insya Allah sampai surga. Semoga termasuk kita semua. Illalladzina amanu wa amilus shalihat. Bukan sekedar beriman kepada Allah, tapi imannya disempurnakan dengan amal soleh. Karena iman ini adalah sesuatu yang menentukan orang itu masuk surga atau tidak. Tapi kalau amal soleh ini menentukan kamu level berapa di surganya. Saya udah ada iman kok Pak, nggak usah amal soleh, nggak apa-apa. Mesti masuk surga insya Allah kalau matinya dalam keadaan yang betul. Cuman kalau kita ini amalnya dikit, nanti surganya juga tingkat rendah. Semakin banyak orang amalnya, semakin tinggi surganya. Semakin giat amalnya, semakin banyak bidadarinya. Maka kita ini di dalam amal ini jangan sekedar amal sekenanya, tapi amal sebanyak-banyaknya biar nanti di akhirat tidak menyesal. Insyaallah ya. Karena nanti di akhirat itu orang tuh rata-rata menyesal. Laisa yatahassaru ahlul jannati illa ala sa'atin marrat bihim wa lam yadhkurullah fiha. Nanti di akhirat itu orang-orang ahli surga itu loh masih merasa rugi, merasa menyesal. Gara-gara apa? Gara-gara di dunia ada waktu 1 detik tidak mereka gunakan untuk zikir kepada Allah. Maka antum-antum semua ini kan sebentar lagi mau pulang itu. Sebulan penuh itu mau antum isi apa itu? Apakah sebulan penuh ini mau kita isi dengan ngaji, wiritan, doa, menghidupkan mahalah, menghidupkan halaqah dakwah? Kira-kira. Ya cita-citanya begitu, nyatanya gimana nggak tahu. Nah coba yang mau pulang tuh direnungi betul. Jangan semangat bawa oleh-oleh, semangat isi koper. Tapi lupa di rumah ini saya mau menjadi orang bangkrut apa saya mau menjadi orang beruntung. Kalau kira-kira wa amilus shalihat ini nggak wujud dalam kehidupan kita di rumah, dah di pondok aja jelas amalannya. Ya, insya Allah ya. Harus direnungi betul. Saya Pak ke rumah ini mau khidmat orang tua. Khidmat orang tua, bang ngerepoti orang tua. Biasanya orang tua masak 1 piring, 2 piring, antum datang jadi 5 piring loh. Itu bantu bang ngerepotin itu. Maka ini kembali lagi nih, illalladzina amanu wa amilus shalihat. Orang iman itu sepikirnya jaga imannya, jaga amalnya. Dimanapun dia berada. Kalau di satu tempat kira-kira nggak bisa amilus shalihat, ya nggak usah ke situ. Demi keberuntungan akhirat kita. Ini orang iman tuh begitu. Jangan orang iman tuh pikirnya, wah di rumah enak, di rumah santai, di rumah istirahat. Nah, jangan begitu pikirnya. Di rumah amal apa tidak? Karena belum tentu antum pulang terus sampai rumah bisa hidup terus dan bisa balik lagi, belum tentu. Banyak manusia pulang terus pulang ke rahmat ilahi juga. Makanya kita ini pikir-pikir yang baik kalau kira-kira di rumah bisa menghidupkan amal. Dan bahkan hampir bisa dipastikan. Karena di rumah sudah ada amal, bapaknya kerkunjos, kira-kira jelas nggak boleh ngeluyur lah, itu pulang nggak apa-apa. Illalladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Setelah Allah menceritakan orang yang nggak rugi itu orang iman dan orang amal, maka Allah menambahi bukan sekedar iman, bukan sekedar amal, tapi wa tawasau bil haqq, saling menasehati, saling mengingatkan, saling berwasiat urusan kebenaran.
Loh kenapa Pak? Kok ada saling berpesan, saling berwasiat, saling mengingatkan? Karena kita ini manusia kan? Manusia itu siapa? Innama sumiyal insanu insanan likathratin nisyan. Manusia itu dinamakan manusia karena terlalu banyak lupa. Kalau pas ngaji di sini seakan-akan pulang nanti pokoknya mau wiridan, mau naskil bapaknya, mau iktikaf di masjid, bikin pengajian, ngajar TPA. Pas ngaji. Pas buka pikirannya beda lagi. Habis buka beli HP nanti. Itulah penyakitnya manusia. Manusia itu gampang lupa. Maka orang-orang pelupa seperti ini kalau pengen selamat harus ada suasana watawasau bil haq. Saling mengingatkan. Siapa yang mengingatkan? Semuanya layak mengingatkan. Dan siapa yang diingatkan? Semuanya layak untuk diingatkan. Kadang-kadang kita ini sudah ngaji 10 tahun. Sudah tamat tahasus. Nanti dinasihati orang. Kamu itu mau ngajari bebek berenang ya? Saya ini ustadz yang ilmunya sudah banyak. Kok mau kamu ingatkan itu? Punya adab kamu. Loh. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Namanya manusia itu walaupun ngajinya berapa tahun aja. Mungkin aja dia lupa. Mungkin aja dia lupa. Bahkan biasanya semakin lama ngaji semakin lupa. Maka suasana tawasau bil haqq. Suasana saling ingat mengingatkan ini penting. Semua layak diingatkan. Maka kalau diingatkan, jangan melihat siapa yang mengingatkan, tapi lihatlah dia mengingatkan apa. Insyaallah ya. Sudah qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ustadznya masih duduk di kantor, ada santri lain. Ustaz, udah qomat Ustaz. Ini diingatkan. Ya kita sebagai seorang ustaz harus terima. Oh iya, insyaallah mau ke masjid ini. Jangan anak kecil lo ingatkan sholat. Kamu lo sholatnya masih ngadap ke timur. Kadang-kadang kita ini kayak gitu. Sombongnya itu muncul gitu. Akhirnya jadi iblis kan. Tawasau bil haq. Ini artinya saling. Saling itu semua orang berpotensi mengingatkan. Semua orang berpotensi diingatkan. Kalau mengingatkan orang itu gampang kan. Yang berat itu kalau diingatkan. Ini berat betul diingatkan orang. Maka kita belajar. Kalau diingatkan orang, belajar menerima. InsyaAllah. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kemudian yang keempat, kita ini perlu saling berwasiat mengenai sabar. Karena apa? Karena namanya manusia mengamalkan agama itu tantangannya banyak, ujiannya banyak. Jangan kita kira orang itu mengamalkan agama akan mulus-mulus saja. Enggak. Itu sudah dijanjikan oleh Allah. Ahasiban nasu ayyutraku amanna wahum la yuftanun. Jenenge wong sudah ngaku iman wis. Itu seperti sudah masuk dalam pintu tantangan-tantangan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menghadapi semua diperlukan namanya sabar. Lah orang itu juga kadang-kadang lupa. Untuk sabar itu lupa. Maka diperlukan namanya watawasau bisabar. Kita ngaji, disuruh nulis Bukhari, disuruh hafalan ini, disuruh ini. Kadang-kadang dalam hati, Masya Allah berat sekali. Bukan kadang-kadang, beratnya terus itu. Maka dalam keadaan seperti ini perlu ada saling menasihati untuk sabar. Enggak apa-apa, disabar-sabarkan aja. Orang yang sabar mesti akan beruntung pada akhirnya, akan indah pada akhirnya. Nah, kalau orang itu sudah iman pada Allah, amal soleh, selalu saling ingat mengingatkan urusan kebenaran dan urusan sabar, insya Allah dia akan menjadi orang yang enggak ada ruginya sama sekali. Semoga termasuk kita semuanya. Astagfirullah, 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 astagfirullah.
أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله لي وللمؤمنين أستغفر الله لي اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنفرج الكرب تضاء الحاجة تنادر الغيب وصل خاتم أجل الكريم على يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا كافي يا غني يا فتاح يا رزاق يا كافي يا غني يا حبيبي يا رحمن يا وهاب يا الله يا حبيبي يا رحمن يا حبيبي يا رحمن يا وهاب يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا علي يا عظيم يا حليم ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتي إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان ألا تعلوا وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني وألقيت عليك محبة يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما سكن ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
ربنا إنك واجعلنا ربي إني مغلوب فانتصر ربي إني مغلوب فانتصر ربي كافها يا عين صاد كفايتنا كافها يا عين صاد كفايتنا كافها يا عين حميم عين سين قاف حميم عين سين قاف حميم عين قاف والقرآن المجيد وقايتنا قاف والقرآن قاف والقرآن ياسين 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 شفاء ياسين 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 شفاؤنا ياسين 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 حاميم 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 قضاء حاجنا حاميم 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 وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله إن الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت لا إله إلا أنت سبحانك إني سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا وعصمنا فيما بقي من أعمارنا وارزقنا أعمالا طاهرة زاكية ترضى بها عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم بارك لنا في رمضان اللهم بارك لنا في رمضان ووفقنا لإحياء ليلة القدر ووفقنا لإحياء ليلة القدر اللهم اجعل رمضاننا هذا فتحا لنا ولأهلنا فتحا لنا ولأهلنا بركة لنا ولأهلنا مغفرة لنا ولأهلنا ولسائر المسلمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين.